teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Ethical and Social Issue in Information System. Di dalam pembahasan kali ini akan ada beberapa bagian yang dibahas di dalam chapter ini. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut chapter ini, saya akan menjelaskan terkait dengan ilustrasi, yaitu di mana are cars becoming bigger on wheels. Nah, di dalam hal ini mobil seperti yang kita ketahui itu semakin lama semakin canggih, termasuk juga dia mampu membantu untuk transportasi perpindahan satu dengan tempat yang lainnya. Jadi karena semakin canggih teknologi yang ada di dalam mobil, maka dia mampu membantu apapun yang kita ingin butuhkan, seperti membantu untuk mengangkat telepon, lalu mengatur terkait dengan penggunaan seatbelt, memberi peringatan tentunya dalam penggunaan seatbelt tersebut. Lalu kemudian dia juga bisa merecord atau membantu memilihkan lokasi yang terbaik, dan sampai juga dengan bisa, misalnya kalau di sini kita sering mendengarkan musik tertentu atau membuka Google di dalam mesin teknologi mobil ini mobil yang sangat pintar itu sangat membantu sekali. Tapi ternyata kejadian tersebut tidak yang diinginkan oleh pihak pengguna mobil. Mengapa? Karena yang terjadi di United States, hal ini terkait dengan EDR atau Event Data Recorder. Hal ini, EDR ini dipegang datanya oleh pihak pemerintah, sehingga pengguna pun atau sebagai masyarakat sekitar yang menggunakan data atau mobil ini menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena kendaraan yang mereka gunakan itu mampu mengambil data-data privasi yang kita miliki, termasuk juga dengan data fingerprintnya. Nah, maka hal inilah yang menyebabkan layak nggak sih sebuah teknologi itu bisa membantu dalam pekerjaan atau membantu aktivitas manusia, karena mengingat berbagai macam banyak hal yang timbul, mulai dari permasalahan etika, politik, dan sebagainya yang tentunya bisa merugikan banyak orang yang menggunakan. Nah, kita lanjut. Jadi, di dalam chapter ini saya membahas 4 hal, yaitu ada isu etika, sosial, dan politik yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip yang mampu mendukung untuk pengambilan keputusan etika. Yang ketiga terkait dengan adanya challenge yang disebabkan oleh IT dan internet, khususnya untuk privacy dan intellectual property. Dan yang keempat terkait dengan hukum, di mana ada accountability and liability and the quality of everyday life. Jadi bagaimana teknologi ini ternyata ada kaitannya dengan hukum, lalu bagaimana kaitannya juga dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, yang pertama terkait dengan isu yang timbul atau secara etika, sosial, dan politik yang disebabkan oleh sistem informasi. Nah, di sini sebelum masuk lebih lanjut penjelasan isu-isu yang mungkin timbul, saya menjelaskan dulu etika itu apa sih? Etika ini adalah suatu prinsip di mana hal yang benar ataupun yang salah yang melekat pada diri individu seseorang, sehingga dia bisa menggunakan hal tersebut sebagai pilihan ataupun panduan yang mampu mendukung dia untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kita misal sudah tahu bahwa mencontek atau melakukan plagiasi tugas itu adalah hal yang salah, tetapi karena ini harus dilakukan segera karena tugas pengumpulannya sudah dekat deadline-nya,
maka hal tersebut terpaksa kita lakukan. Nah, hal ini sebenarnya etikanya itu sudah salah secara moral gitu ya. Kalau dilihat dari diri pribadi kita yang akan melakukan perbuatan tersebut, tetapi ya itu balik lagi. Orang tersebut mengatakan ini salah atau betul, ini tergantung dengan tindakan atau yang tertanam di dalam benak individu tersebut. Nah, dengan demikian, maka yang namanya etika itu bisa sangat dekat sekali dengan isu di dalam sosial maupun politik, termasuk juga ketika kita memutuskan untuk menggunakan suatu IT, pastinya secara individu maupun society maupun secara lebih lingkupnya luas, hal ini juga akan saling bergesekan dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, misal di sini saya mencontohkan bahwa teknologi ini membantu loh kalau diterapkan di organisasi. Namun pastinya tidak bisa semua orang itu mau menggunakan teknologi tersebut, karena bisa jadi ini menjadi mengganggu dalam pekerjaan ataupun tingkat dalam dalam melakukan suatu tindakan. Nah, sama halnya misal awalnya kita nggak nyaman dengan menggunakan yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dengan kata lain, awalnya dari ketidaknyamanan kita, lalu kita juga terpaksa harus menggunakan tersebut. Mengapa? Karena mau tidak mau dengan cara seperti inilah kita tahu riwayat perjalanan kita sampai di mana, lalu kita sudah punya sertifikat vaksin atau belum, termasuk juga dengan yang namanya apakah ini berdampak bagi masyarakat atau tidak. Karena kalau misalnya kita berada di situasi yang benar-benar lagi ada kerumunan orang, dengan aplikasi Peduli Lindungi ini ternyata bisa membantu untuk memberikan peringatan, ini loh risikonya tinggi kalau kamu lagi di sana, sehingga bisa dihindari yang namanya kerumunan tersebut. Jadi dengan kata lain, penggunaan suatu teknologi ini sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan individual, dan tentunya bisa bergesekan juga dengan lingkungan sosial maupun politik. Nah, di sini ada 5 moral dimensi terkait dengan etika. Jadi, yang pertama di sini ada berkaitan dengan hak dan informasi. Hak dan kewajiban informasi ini maksudnya apa sih? Jadi hak dari informasi seseorang ataupun organisasi yang peduli terhadap dirinya sendiri, atau dengan kata lain mereka ingin melindungi informasi itu, bagaimana caranya itu bisa melekat di individu maupun organisasi. Yang kedua terkait dengan property right and obligation, di mana ini berkaitan bahwa secara tradisional tadinya intellectual property right itu tidak dijaga dengan baik sehingga banyak terjadi pelanggaran. Nah, dengan adanya yaitu pencarian secara digital lebih mudah, maka yang namanya haki atau hak kekayaan intelektual ini bisa ditelusuri dengan mudah dan tidak lagi susah seperti secara tradisional. Jadi bayangkan misal dulu tidak ada internet, lalu orang dengan mudahnya mengambil karya seseorang terus mengaku ini milik kita, dan ini tidak bisa disalahkan juga karena bukan karena tidak adanya haki di dalam karya tersebut, melainkan adanya keterbatasan kita untuk mengetahui bahwa produk ini ternyata dilindungi secara kekayaan intelektual atau karya ini dilindungi, seperti itu. Yang ketiga kaitannya dengan accountability and control, di mana di sini seseorang itu memiliki tanggung jawab atau pengendalian atas hak apa yang dia telah lakukan. Lalu yang keempat di sini terkaitan dengan sistem quality, di mana
data maupun sistem itu ke demand-nya atau permintaannya dari orang-orang saat ini harus sudah dilindungi, aman gitu ya. Lalu yang terakhir terkait dengan quality of life, di mana di sini nilai-nilai hidup ataupun praktek yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi karena tadi sudah sempat saya singgung gitu ya, terkait dengan etika, apalagi penggunaan suatu teknologi, tentunya ini juga bisa berdampak bagi kehidupan bermasyarakat juga. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di sekitar masyarakat pun juga bisa mendukung adanya penerapan suatu teknologi. Nah, selanjutnya terkait dengan tren teknologi secara yang semakin bertambah, ternyata di sini menimbulkan masalah secara etika. Sebagai contoh, kasus yang pertama, computing power doubles every 18 months, di mana suatu komputasi itu suatu penyimpanan semakin bertambah setiap 18 bulan dan kekuatannya itu bertambah 2 kali lipat. Sebagai contoh, dulu ada penyimpanan flash disk yaitu daya komputasinya 2 GB, lalu 18 bulan kemudian menjadi 4 GB, jadi selalu bertambah 2 kali lipat. Nah, ternyata hal ini semakin banyaknya storage, biayanya tentunya semakin murah. Tidak lagi biaya untuk penyimpanan itu semakin mahal. Nah, dengan kata lain, semakin banyak database yang bisa jadi tersebar, baik data karyawan, customer, dan tentunya di sini organisasi harus mengelola data tersebut, baik organisasi swasta maupun publik, mengelola data privasi tersebut dengan baik. Karena kenapa? Privacy itu datanya tidak lagi mahal dan bisa tersedia baik onsite maupun online. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendapatkan yang namanya yaitu telepon dari orang tidak dikenal, terus kemudian mengaku bahwa dia adalah dari bagian bank atau iklan produk tertentu, terus tahu alamat kita, lalu kemudian tahu kesukaan yang kita sukai apa saja, nama kita siapa. Nah, dengan kata lain, privacy ini tidak lagi mahal, melainkan sudah murah karena mudah dicari, baik secara digital juga. Lalu yang kedua, di sini data storage cost rapidly decline. Nah, di mana semakin mudahnya gitu ya data tadi, kita bisa mencarinya dengan mudah tanpa harus ada yang ditutup-tutupi karena privacy ini sudah lagi tidak mahal harganya. Lalu kemudian bagian yang ketiga yaitu terkait dengan data analysis advance, di mana perusahaan ini mampu menganalisis adanya pergerakan yang cepat dari data yang dikumpulkan oleh setiap orang untuk membangun secara detail profilnya terkait individu tersebut. Jadi hal ini berkaitan dengan yaitu semakin tingginya teknik analisis data yang terkumpul pun semakin banyak, sehingga masalah etika pun juga semakin tinggi. Sebagai contoh, pemerintah itu memiliki banyak data pribadi kita. Jadi ketika data itu bocor dengan mudahnya, seperti misalnya data kredit card, lalu telepon nomor telepon, lalu kemudian kamu sudah beli barang apa, menyewa barang apa, lalu kemudian data bank kita. Nah, di sini dengan mudahnya semuanya tercatat, data privacy kita ini juga semakin menimbulkan peluang adanya bahwa marketing dari suatu perusahaan itu mengumpulkan data-data pribadi tersebut untuk kepentingan mereka gitu ya. Jadi dengan kata lain, data-data yang tadi kita sudah
diberikan secara digital gitu ya, mau di pemerintah, mau di bank. Ada yang menawarkan data-data pribadi kita itu bisa dibeli loh ini, terus kemudian dimanfaatkan untuk sebagai bantuan untuk marketing. Nah, tentunya ini menimbulkan masalah etika karena dengan kata lain, yang semula kita nyaman menyimpan data privasi ini menjadi tidak nyaman karena banyaknya notifikasi ataupun bentuk telepon ataupun bentuk marketing dari suatu produk atau bank atau jasa yang menghubungi kita agar tertarik dengan menggunakan produk tersebut. Atau prinsip-prinsip yang bisa membantu keputusan etika. Nah, di sini ada 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan 3 utama, yaitu ada responsibility, accountability, and liability. Kalau responsibility ini adalah suatu hal yang kamu akan terima ketika kamu melakukan sesuatu, baik cost, biaya, terus kewajiban maupun suatu tugas. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, ya mau nggak mau itu akan kita terima dengan sendirinya, seperti itu. Lalu accountability di sini lebih kepada adanya institusi sosial maupun secara sistem mengetahui bahwa ini itu seharusnya bagaimana. Misal siapa yang harus mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi ada accountability ini seperti institusi sosial. Dia akan menempatkan bahwa kamu tuh kalau sudah bersalah, ya mau nggak mau harus mengambil tindakan tersebut. Sedangkan liability lebih kepada di sini adanya secara individual bisa merecover kerusakan yang ada. Nah, tetapi ini semua tidak akan bisa terjadi tanpa adanya proses due process, di mana ini berkaitan kalau kita sudah paham dengan tindakan yang akan kita lakukan, apalagi ini berkaitan dengan hukum, nah berarti harus dipastikan hukum ini bisa berjalan dengan benar atau tidak. Sebagai contoh, misal ada data yang bocor, misal dari pihak Tokopedia. Lalu apa yang harus mereka lakukan gitu ya, untuk melakukan bahwa dinyatakan data tersebut masih aman ataupun tidak gitu. Nah, ternyata pihak Tokopedia ini memberikan informasi bahwa data kami aman gitu ya. Lalu sehingga kalian bisa lagi untuk menggunakan produk tersebut. Nah, tentunya dari konsekuensi yang timbul seperti ini, pelanggan menjadi tidak percaya. Akibatnya, secara accountability, di sini Tokopedia mengatakan kami akan bertanggung jawab, mohon untuk memperbarui password yang ada. Kalau teman-teman masih ingat kasus tersebut. Nah, ketika sudah sampai dengan ranah hukum gitu ya, misal ada yang dirugikan, maka muncul ya itu kewajiban atau liability. Jadi dengan kata lain harus ada yang di-recover, misalnya membayar biaya kerugian atau menebus data yang sudah bocor itu atau bagaimana, seperti itu. Lalu kaitannya dengan analisis secara etika. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika ada suatu masalah terkait dengan etika, yaitu bisa langkah pertamanya adalah identify and describe fact. Nah, di sini lewat 5W1H di mana kita akan tahu faktanya yang terjadi apa sehingga bisa menentukan solusi yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, kaitannya dengan konflik, dilema, maupun value. Jadi, karena adanya suatu masalah etika, maka secara etika hal tersebut tentunya akan menimbulkan dilema baik di lingkup isu politik, sosial, maupun secara etika ini sendiri. Nah, dilema-dilema inilah yang mau tidak mau harus kita cek masalahnya ada di mana. Kalau ini berkaitan dengan masyarakat ruginya ada di bagian apa, seperti itu.
Lalu stakeholder ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan. Jadi seperti orang yang sedang bermain di game tersebut. Nah, game ini kira-kira untuk kepentingan siapa sih? Situasi siapa? Apakah ada orang yang sangat diuntungkan baik secara opini? Nah, ini kita perlu juga mengidentifikasinya satu persatu. Lalu kemudian ada option. Option ini lebih kepada membuat pilihan yang terbaik daripada yang lainnya sampai dengan konsekuensi. Konsekuensi ini pastinya pilihan itu tidak lagi yang namanya tidak selalu melulu benar. Kalaupun benar, ya itu dengan kata lain baik untuk memecahkan masalah. Tetapi juga ada di saat posisi di mana pilihan yang kita ambil itu ternyata juga merugikan banyak orang. Nah, ini yang tentunya harus diperbaiki. Jadi, di bagian yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah menggunakan IT maupun internet untuk khususnya privacy dan intellectual property. Nah, privacy ini apa? Ini secara individual diklaim untuk, dengan kata lain, di sini pernyataannya dia itu alone atau dengan kata lain bebas dari adanya intervensi baik secara individual lain maupun secara organisasi. Lalu kalau cookies itu apa? Cookies ini di sini lebih kepada ketika teman-teman mengunjungi suatu website. Di sini secara histori gitu ya, masih bisa tercek oh kamu sudah mengunjungi browser ini, terus kemudian apa saja yang dilakukan di browser tersebut. Nah, ini disebut dengan istilah cookies. Lalu kemudian kalau web beacon itu lebih kepada melakukan tracking dengan secara software. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita melakukan klik-klik tertentu gitu ya. Terus dia jadi nge-track tingkah apa yang kita lakukan, dan dampaknya adalah mengirimkan email. Nah, itu jelas membuat jadi tidak nyaman. Kalau tadi cookies itu masih tersimpan di dalam browsernya, jadi dia nge-track berdasarkan dari histori kita, sedangkan web beacon ini lebih kepada adanya dia melihat secara online apa yang kita lakukan, terus akhirnya sampai dengan pengiriman email atau pesan lewat email tersebut. Sedangkan spyware apa? Spyware ini lebih kepada ketika kita menginstal aplikasi tertentu, biasanya aplikasi ini tidak lagi aplikasi yang baik ya. Jadi dengan kata lain, awalnya kita mengira kita akan menginstal browser Chrome, tetapi yang kita install ternyata bukan dari bawaan Google Chrome tersebut. Jadi dengan kata lain, setelah menginstal aplikasi tersebut ya berhasil, tetapi ada aplikasi yang mengikuti belakangnya. Nah, ini yang menyebabkan jadi tidak nyaman atau memindah. Atau dengan kata lain, misalnya kita menginstal aplikasi Google Chrome itu tidak dari Google penyedianya langsung, ini menjadi, dengan kata lain, kita dipindahkan, tidak lagi menuju ke Google Chrome untuk tampilan secara basic Google, melainkan ke aplikasi yang lain atau website yang lainnya. Nah, selanjutnya ada opt-out dan opt-in. Kalau opt-out ini berarti dia tidak minta izin untuk mengumpulkan data privasi kita, sedangkan opt-in ini dia mau mengumpulkan data pribadi kita, tapi dia munculkan dulu, ini loh informasinya, sampai kalau kamu tidak mengizinkan dia nggak akan mengumpulkannya. Nah, biasanya kalau opt-in ini lebih kepada aplikasi-aplikasi yang ketika kita install di perangkat kita, mau HP, mau laptop, nah dia pasti bertanya, apakah kamu menyetujui hal tersebut? Nah, kalau ketika sampai kamu menyetujui, nah dia berarti opt-in. Lalu ada kaitannya dengan masalah etika yang muncul karena adanya intellectual property. Nah, ada 4 hal. Di sini ada copyright, patent, trademark, dan trade secret. Jadi, kalau copyright ini berkaitan dengan karya seperti buku, lalu lukisan, kemudian musik seperti itu. Sedangkan
Kalau paten ini lebih pada penemuan, yaitu contohnya HP, terus kemudian software. Dan kalau paten ini lebih kepada yang dinilai adalah originalitas, keunikan, dan kebaruannya. Sedangkan trademark ini lebih kepada simbol yang dimana digunakan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh seperti lambang Google. Lalu trade secret itu lebih kepada rahasia dagang. Nah, sebagai contoh di sini ada kasus serangan baru AS ke Huawei, curi rahasia dagang dan bantu Iran. Jadi di sini Huawei mencuri rahasia dagang untuk memantau apapun yang dilakukan oleh pihak Amerika sehingga bisa membantu ke Iran. Nah, untuk info selanjutnya bisa dilihat di link ini, gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dengan accountability, di sini ternyata masalah terkait etika banyak sekali timbul untuk bisa kita cek satu persatu dan biasanya bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ada spam di email itu jelas tidak membuat kita nyaman karena kita niatnya tidak ingin mendapatkan email tersebut, tetapi terpaksa dikirimkan oleh orang-orang tertentu yang niatnya untuk melakukan spam atau dengan kata lain mengganggu adanya pesan-pesan tertentu yang dikirimkan ke email kita. Ada juga kaitannya dengan penggunaan suatu teknologi yang terlalu lama gitu ya, itu menyebabkan yang namanya computer vision syndrome. Computer vision syndrome ini seperti kita terlalu banyak menggunakan komputer sehingga mata cepat lelah, lalu tangan jadi sakit dan penglihatan menjadi menurun sampai dengan sakit perut dan iritasi. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan chapter ini. Silahkan nantikan video selanjutnya. Apabila ada komen, silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.